Bayangkan seorang lelaki yang membakar semua kitab sucinya, merobohkan tempat sujudnya, dan berteriak di tengah pasar bahwa Allah yang disembah orang-orang selama ini ada di bawah telapak kakinya. Dia dicaci, dianggap gila, bahkan darahnya dianggap halal untuk ditumpahkan karena dianggap telah murtad dan sesat. Namun, di balik kegilaan yang nampak secara dohir itu, tersimpan sebuah rahasia besar tentang hakikat wujud yang akan membuat akal sehat kita terhenti. Apakah dia benar-benar menghina Sang Pencipta, atau justru dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihatnya? Mari kita menyelami samudra makrifat yang paling dalam, sebuah perjalanan menuju puncak ilmu tasawuf yang sering disalahpahami sebagai kesesatan, padahal ia adalah inti dari segala inti kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam ruang renung kita bersama. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan yang menggetarkan jiwa ini, saya ingin menyapa sahabat semua dimanapun kalian berada. Coba tuliskan di kolom komentar, kalian sedang menonton video ini dari kota mana saja? Mari kita saling mengenal dan menyambung silaturahmi. Dan jangan lupa, mari kita basahi lisan kita dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuliskan sholawat terbaik kalian di komentar, agar kita saling mendoakan, semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan yang paripurna, dan dilancarkan segala pintu rizki yang berkah dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang terkasih, mari kita buka lembaran ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Bicara tentang ilmu tasawuf tingkat tinggi, seringkali kita berbenturan dengan istilah wahdatul wujud atau manunggaling kawulo Gusti. Banyak orang yang baru mendengar judulnya saja sudah merasa ngeri, takut tersesat, atau bahkan langsung menghakimi. Namun, ketahuilah bahwa ilmu ini bukan untuk dihafal, melainkan untuk dirasakan. Mari kita masuk ke dalam sebuah kisah yang menjadi pintu masuk kajian kita kali ini. Di sebuah negeri yang penuh dengan ahli syariat, hiduplah seorang pencari kebenaran yang sudah letih dengan segala perdebatan lisan. Dia telah membaca ribuan kitab, dia telah menghabiskan malam-malamnya dengan dahi yang menempel di sajadah, namun hatinya masih merasa ada jarak antara dirinya dengan Allah. Dia merasa Allah itu jauh, ada di atas arsy yang tak terjangkau, sementara dia hanyalah debu yang hina. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan seorang guru yang tidak pernah terlihat sholat di masjid, tidak pernah memakai jubah besar, namun sorot matanya memancarkan kedamaian yang tidak pernah dia temukan pada ulama manapun. Lelaki ini bertanya kepada sang guru, "Wahai guru, ajarkan aku cara agar aku bisa benar-benar dekat dengan Allah." Sang guru hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan kalimat yang menghantam jantungnya, "Bagaimana mungkin kamu bisa dekat dengan sesuatu yang tidak pernah jauh darimu? Masalahmu bukan karena kamu jauh dari Allah, tapi karena kamu merasa dirimu itu ada." Kalimat ini adalah awal dari sebuah kontroversi besar dalam batinnya. Selama ini kita diajarkan bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Itu benar secara syariat, dan memang harus begitu untuk menjaga adab. Namun, dalam tingkatan hakikat, jika kita masih merasa diri kita ada, maka secara tidak sadar kita telah menduakan keberadaan Allah. Inilah yang dalam bahasa halus disebut sebagai syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Kita merasa punya kekuatan, kita merasa punya kehendak, dan kita merasa memiliki wujud sendiri yang terpisah dari wujud Allah. Mari kita bedah perlahan. Jika Allah adalah Al-Haq, Sang Maha Nyata, dan Allah adalah Al-Awal serta Al-Akhir, maka di manakah ruang bagi kita untuk ada? Bukankah sebelum kita diciptakan, yang ada hanyalah Allah? Dan setelah kiamat nanti saat semua hancur, yang tersisa hanyalah Allah? Lalu, apakah di antara waktu, sebelum, dan sesudah itu, tiba-tiba muncul wujud baru yang bernama manusia yang berdiri sendiri? Disinilah letak rahasia wahdatul wujud yang sering disalahartikan. Wahdatul wujud bukanlah berarti makhluk berubah menjadi Tuhan, atau Tuhan melebur ke dalam makhluk. Itu adalah pemahaman yang dangkal.
Hakikat sebenarnya adalah, tidak ada wujud yang benar-benar wujud kecuali wujud Allah. Segalanya yang kita lihat ini, langit, bumi, manusia, hewan, hanyalah pantulan dari sifat-sifatnya. Ibarat cermin yang banyak, namun wajah yang bercermin hanya satu. Apakah wajah di dalam cermin itu nyata? Jika kamu katakan nyata, dia hanyalah bayangan. Jika kamu katakan tidak ada, tapi bayangannya terlihat. Begitulah dunia ini. Dunia ini adalah bayangan dari kekuasaan Allah. Namun celakanya, manusia seringkali jatuh cinta pada bayangan dan melupakan siapa yang punya wajah. Kita menyembah bayangan, kita mengejar bayangan, dan kita merasa bayangan ini adalah segalanya. Ketika seorang sufi besar berteriak bahwa tidak ada apa-apa di dalam jubahnya kecuali Allah, dia sedang tidak mengaku menjadi Tuhan. Dia justru sedang meniadakan dirinya sekecil-kecilnya hingga yang terlihat hanya Sang Pencipta. Dia telah mencapai makom fana, di mana egonya telah terbakar habis, identitasnya telah lumat, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa semua ini adalah gerak-gerik Allah semata. Ini adalah level kesadaran yang sangat tinggi, di mana seseorang tidak lagi melihat dirinya sholat, tapi dia melihat Allah yang menggerakkan tubuhnya untuk sujud. Dia tidak lagi merasa dirinya memberi sedekah, tapi dia melihat Allah yang sedang memberikan karunia melalui tangannya. Namun, mengapa hal ini menjadi kontroversi? Karena bagi orang yang hanya melihat dengan mata kepala, kalimat-kalimat seperti itu terdengar seperti kesombongan. Padahal itu adalah puncak dari kerendahan. Orang yang paling rendah hati adalah orang yang merasa dirinya tidak ada, sehingga dia tidak punya lagi rasa bangga, tidak punya lagi rasa sakit hati, dan tidak punya lagi keinginan pribadi. Segala keinginannya telah lebur ke dalam keinginan Allah. Inilah yang disebut dengan mati sebelum mati. Mematikan nafsu, mematikan ego, dan mematikan pengakuan akan diri sendiri. Di bagian pertama ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mulai bertanya ke dalam diri, selama ini, siapakah yang sebenarnya sedang menjalani hidup ini? Apakah benar-benar Anda dengan segala kecerdasan Anda, ataukah ada kekuatan lain yang sedang meminjamkan nafas dan gerak kepada Anda? Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Ilmu ini seperti api, jika digunakan oleh orang yang paham, dia akan menjadi penerang. Tapi jika dipegang oleh orang yang gegabah, dia akan membakar dirinya sendiri. Maka dari itu, dalam tasawuf tingkat tinggi, adab tetaplah yang utama. Kita tetap bersujud, kita tetap menjalankan syariat, namun dengan kesadaran batin yang sudah berbeda. Kita tidak lagi beribadah untuk mendapatkan surga atau menghindari neraka, karena surga dan neraka pun adalah makhluk. Kita beribadah karena kita menyadari bahwa tidak ada tempat kembali selain kepadanya, dan tidak ada tempat berdiam kecuali di dalam naungan wujudnya. Saudaraku, perjalanan ini masih panjang. Apa yang saya sampaikan ini barulah permukaan dari samudra yang sangat dalam. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana praktiknya ketika seseorang benar-benar melepaskan keberadaan dirinya dan apa yang terjadi ketika hijab-hijab cahaya mulai terbuka satu persatu. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya akan semakin menggetarkan logika dan menyentuh relung ruhani Anda yang paling dalam. Setelah kita memahami bahwa wujud kita hanyalah bayangan, sekarang mari kita masuk ke dalam sebuah realitas yang lebih menggetarkan. Bayangkan seorang hamba yang sudah tidak lagi melihat dirinya sendiri. Ketika dia makan, dia tidak merasa dia yang mengunyah, melainkan dia melihat kekuasaan Allah yang memberi kekuatan pada rahangnya. Ketika dia berjalan, dia tidak merasa dia yang melangkah, melainkan dia melihat iradat Allah yang menggerakkan kakinya. Inilah yang sering membuat para ahli syariat bingung dan menganggap kaum sufi telah keluar dari jalur. Mengapa? Karena bahasa lisan manusia sangat terbatas untuk menjelaskan pengalaman ruhani yang tanpa batas. Kontroversi muncul ketika seorang hamba sudah mencapai makom fana, di mana aku-nya telah mati, dan yang tersisa hanyalah dia. Di titik inilah, sering keluar kalimat-kalimat yang bagi telinga orang awam terdengar seperti kesirikan,
padahal itu adalah kejujuran batin yang paling murni. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan sejenak. Jika Anda berdiri di depan cermin, Anda melihat bayangan Anda. Lalu Anda bertanya pada bayangan itu, "Siapakah kamu?" Jika bayangan itu bisa bicara, dia akan menjawab, "Aku adalah kamu." Apakah bayangan itu mengaku sebagai Anda? Tidak. Dia hanya menyatakan hakikat bahwa dia tidak punya jati diri selain diri Anda. Begitulah rahasia di balik kalimat-kalimat ganjil para wali Allah. Mereka tidak sedang mengaku menjadi Allah, namun mereka sedang menyatakan bahwa diriku sudah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Ini adalah tingkat ketauhidan yang sangat tinggi, di mana seseorang sudah tidak lagi menyertakan dirinya dalam segala hal. Namun, bagi dunia luar, ini terlihat seperti pemberontakan terhadap tatanan agama. Inilah alasan mengapa ilmu ini disebut sebagai ilmu rahasia, karena jika jatuh ke tangan orang yang hanya mengandalkan logika akal tanpa bimbingan rasa, dia akan terjerumus dalam kesombongan intelektual yang menyesatkan. Mari kita ambil contoh kejadian yang sangat masyhur dalam sejarah tasawuf. Ada seorang pengembara ruhani yang berteriak di pasar, "Maha suci aku, betapa besarnya keagunganku." Orang-orang marah, mereka ingin merajamnya karena dianggap mengaku sebagai Tuhan. Namun, coba kita gunakan kacamata batin yang jernih. Ketika orang itu berteriak demikian, dia sedang berada dalam kondisi mabuk, akan cinta kepada Allah. Dia sudah kehilangan kesadaran akan kemanusiaannya. Lidahnya memang lidah manusia, tapi yang berbicara melalui lisan itu adalah cahaya Allah yang sedang menyinari hatinya. Ibarat sebuah besi yang dimasukkan ke dalam api yang sangat panas, lama-kelamaan besi itu akan berwarna merah, terasa panas, dan bisa membakar seperti api. Jika besi itu berkata, "Aku adalah api," apakah dia berbohong? Secara zat dia tetap besi, tapi secara sifat dia telah menjadi api. Begitulah kondisi seorang hamba yang telah lebur dalam zikir dan cinta kepada Allah. Dia tetaplah hamba, namun seluruh gerak-geriknya adalah manifestasi dari kehendak Allah. Disinilah letak keindahan yang penuh makna. Ketika kita mulai belajar meniadakan diri, maka penyakit hati seperti sombong, ria, dan pamer akan hilang dengan sendirinya. Bagaimana mungkin kita sombong, jika kita sadar bahwa kepandaian ini bukan milik kita? Bagaimana mungkin kita ria, jika kita tahu bahwa pujian orang itu sebenarnya kembali kepada Allah yang menciptakan kita? Inilah esensi dari ilmu tasawuf tingkat tinggi, yaitu membersihkan hati sampai tidak ada lagi tempat bagi selain Allah. Seringkali kita merasa sudah beriman, tapi kita masih sering mengeluh saat rizki sempit, kita masih sering marah saat harga diri diusik. Itu tandanya kita masih merasa, memiliki, dan menjadi. Kita merasa memiliki harta, kita merasa memiliki harga diri. Padahal, dalam kacamata wahdatul wujud, tidak ada milik siapapun kecuali milik Allah. Kita hanyalah pemegang amanah yang sementara. Puncak dari bagian ini adalah pemahaman tentang cahaya di atas cahaya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jika cahaya itu menyinari sebuah benda, maka benda itu akan terlihat. Namun jangan salah fokus, yang seharusnya kita puji adalah cahayanya, bukan bendanya. Banyak manusia yang terjebak memuji keindahan dunia, memuji kecantikan manusia, memuji kemegahan gedung, namun lupa pada cahaya yang membuat itu semua nampak indah. Ilmu tasawuf mengajarkan kita untuk menembus dinding-dinding materi ini. Ketika Anda melihat bunga yang indah, jangan berhenti pada bunganya, tapi tembuslah sampai Anda melihat keindahan Allah di balik kelopak bunga itu. Ketika Anda melihat musibah, jangan berhenti pada rasa sakitnya, tapi tembuslah sampai Anda melihat kasih sayang Allah yang sedang membersihkan dosa-dosa Anda melalui ujian tersebut. Inilah yang saya maksud dengan kajian yang seolah-olah kontroversial namun aslinya sangat inspiratif. Kontroversinya terletak pada cara pandang yang menjungkirbalikkan logika dunia. Dunia mengajarkan kita untuk menjadi seseorang, untuk menjadi besar, untuk dikenal.
Tapi tasawuf mengajarkan kita untuk menjadi, bukan siapa-siapa, untuk menjadi kecil, dan untuk hilang di hadapan keagungan Allah. Semakin Anda merasa kecil, semakin besar Allah di dalam hati Anda. Semakin Anda merasa tidak ada, semakin nyata keberadaan Allah dalam hidup Anda. Ini adalah paradoks ruhani yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah mulai lelah dengan kepalsuan dunia. Namun, saudaraku, hati-hatilah. Ada sebuah jebakan halus di tingkat ini. Ada orang yang merasa sudah mencapai makom ini, lalu dia meninggalkan sholat, meninggalkan aturan agama, dengan alasan, aku sudah bersatu dengan Tuhan. Ketahuilah, itu adalah tipu daya syaitan yang paling nyata. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling mengerti hakikat wujud, beliau tetaplah sujud sampai kakinya bengkak. Beliau tetap menjalankan syariat dengan paling sempurna. Mengapa? Karena syariat adalah wadah, dan hakikat adalah isinya. Tanpa wadah, isi akan tumpah berantakan. Tanpa isi, wadah hanyalah benda kosong yang hampa. Maka, jangan pernah tertipu oleh mereka yang mengaku sudah berilmu tinggi tapi meremehkan perintah Allah. Justru semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya dia semakin takut dan semakin tunduk kepada setiap aturan Sang Kekasih. Di penghujung bagian kedua ini, saya ingin melemparkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama sebelum masuk ke bagian terakhir yang merupakan puncak dari segalanya. Jika hari ini Allah mencabut sekejap saja pengakuan Anda atas diri Anda sendiri, siapakah yang tersisa? Jika nama Anda dihapus, harta Anda diambil, dan rupa Anda dihilangkan, apa yang masih ada pada diri Anda? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan membawa kita pada rahasia besar di bagian ketiga nanti. Kita akan membahas tentang bagaimana hidup di dunia dengan kesadaran penuh bahwa kita adalah tiada. Namun di saat yang sama kita menjadi instrumen kebaikan Allah yang paling nyata di muka bumi. Persiapkan hati Anda, karena bagian penutup nanti akan benar-benar meruntuhkan ego yang selama ini kita pertahankan dengan susah payah. Saudaraku yang terkasih, sampailah kita pada muara dari segala pencarian. Jika pada bagian pertama kita mengenal bayangan, dan pada bagian kedua kita belajar mematikan ego, maka di bagian ketiga ini kita akan belajar bagaimana hidup kembali setelah kita mati. Inilah yang disebut dengan makom baka, yaitu kondisi di mana seorang hamba tetap tegak berdiri di dunia, melakukan aktivitas kemanusiaan, namun batinnya tidak pernah lepas dari memandang wajah Allah. Kontroversi terbesar dalam ilmu tasawuf tingkat tinggi seringkali berhenti pada konsep fana atau ketiadaan diri. Banyak orang mengira bahwa setelah seseorang merasa dirinya tidak ada, maka dia akan menjadi gila, meninggalkan dunia, atau berhenti beramal. Padahal, justru disinilah letak rahasia inspiratif yang sesungguhnya. Seorang kekasih Allah yang sudah sampai pada puncak makrifat akan menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya, karena dia tidak lagi digerakkan oleh pamrih, tidak lagi digerakkan oleh pujian, dan tidak lagi takut pada cacian manusia. Mari kita selami lebih dalam lagi. Mengapa ilmu ini disebut sebagai ilmu tingkat tinggi? Karena ia menuntut kita untuk bisa melihat dua hal yang nampaknya bertentangan dalam satu waktu. Secara syariat, kita adalah hamba yang lemah, yang harus sujud, yang harus bekerja mencari nafkah, dan yang harus menaati hukum. Namun secara hakikat, kita menyadari bahwa yang sujud adalah Allah melalui diri kita, yang bekerja adalah kekuatan Allah di dalam otot kita, dan yang menaati hukum adalah petunjuk Allah dalam akal kita. Inilah puncak dari wahdatul wujud yang sejati, di mana tidak ada lagi jarak antara tindakan dan niat. Ketika Anda memberikan makan kepada orang miskin, Anda tidak lagi merasa sebagai pemberi yang lebih tinggi dari si penerima. Anda menyadari bahwa Allah lah sang pemberi yang sedang memberikan rizki kepada dirinya sendiri melalui tangan Anda. Di titik ini, kesombongan akan rontok seakar-akarnya. Anda akan mencintai semua makhluk, bahkan batu dan pepohonan sekalipun, karena Anda melihat tanda tangan,
Allah di setiap jengkal ciptaannya. Namun, saudaraku, perhatikanlah dengan seksama. Banyak orang terjebak dalam perdebatan kata-kata. Mereka meributkan apakah Allah itu ada di dalam diri atau di luar diri. Padahal, bagi mereka yang sudah sampai pada puncak kesadaran, pertanyaan itu sudah tidak relevan lagi. Allah tidak butuh tempat, karena Dialah pencipta tempat. Allah tidak butuh waktu, karena Dialah pencipta waktu. Maka, ilmu tasawuf mengajarkan kita untuk tidak lagi memikirkan di mana Allah, tapi merasakan kehadirannya yang meliputi segala sesuatu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kalimat ini bukan sekadar kiasan, tapi sebuah realitas yang mutlak. Ketika Anda sedang sendiri di kegelapan malam, Allah ada di sana. Ketika Anda sedang berada di tengah keramaian pasar, Allah ada di sana. Bahkan di dalam helaan nafas Anda, ada kudrat dan irodat Allah yang bekerja tanpa henti. Inilah rahasia inspiratif yang bisa merubah hidup Anda secara total. Jika Anda sudah menyadari bahwa segalanya adalah milik Allah dan segalanya adalah gerak Allah, maka Anda tidak akan pernah lagi merasa stres atau depresi karena urusan dunia. Mengapa kita stres? Karena kita merasa memiliki beban. Mengapa kita merasa memiliki beban? Karena kita merasa kita yang memikulnya. Padahal, jika kita serahkan beban itu kepada pemilik wujud, maka kita akan berjalan di muka bumi ini dengan sangat ringan. Anda akan menjadi pribadi yang sangat tenang, sangat berwibawa, namun sangat lembut hati. Orang-orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda pada diri Anda, sebuah cahaya ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Itulah pancaran dari rahasia Allah yang bersemayam di dalam hati yang sudah bersih dari pengakuan diri. Lalu, bagaimana dengan syariat yang selama ini kita jalankan? Apakah solat kita tetap sah jika kita merasa tidak ada? Justru disinilah solat Anda akan mencapai puncaknya. Solat bukan lagi kewajiban yang memberatkan, tapi sebuah pertemuan kasih sayang antara kekasih dengan sang kekasih. Anda tidak lagi menghitung-hitung pahala, karena bagi Anda, bisa diizinkan bersujud saja sudah merupakan pahala yang tak terhingga. Anda tidak lagi meminta surga, karena bagi Anda, merasakan kehadiran Allah di dalam solat adalah surga yang sesungguhnya. Inilah yang dirasakan oleh para nabi dan para wali. Mereka hidup di dunia, tapi batin mereka sudah berada di haribaan Tuhan. Mereka makan, mereka minum, mereka menikah, dan mereka berdagang, namun sedikit pun hati mereka tidak pernah berpaling dari zikir kepada Allah. Inilah kemandirian ruhani yang luar biasa, di mana kebahagiaan Anda tidak lagi tergantung pada saldo bank atau jabatan, melainkan tergantung pada seberapa jernih Anda memandang wajah Allah dalam setiap kejadian. Saudaraku, sebagai penutup dari kajian penuh makna ini, mari kita pahami satu hal penting. Ilmu tasawuf bukan untuk membuat kita merasa lebih suci dari orang lain. Jika setelah mempelajari ilmu ini Anda merasa lebih hebat dari orang yang belum tahu, maka Anda telah gagal total. Anda justru baru saja membangun ego baru yang lebih besar, yaitu ego spiritual. Esensi dari ilmu ini adalah penghancuran ego sampai ke akar-akarnya. Semakin tinggi ilmu Anda akan semakin merasa seperti debu yang diterbangkan angin. Anda tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, dan tidak punya apa-apa. Anda hanyalah sebuah pena di tangan sang penulis agung. Pena tidak bisa bangga karena tulisannya bagus, karena yang menulis adalah sang pengarang. Begitulah kita di hadapan Allah. Jika hidup kita baik, itu karena Allah yang menuliskan kebaikan. Jika kita bisa beribadah, itu karena Allah yang menggerakkan. Maka dari itu, mulai detik ini, mari kita ubah cara pandang kita. Lihatlah dunia ini bukan sebagai tempat untuk menumpuk keakuan, tapi sebagai panggung untuk menyaksikan keagungan Allah. Berhentilah mengeluh, berhentilah membenci, dan berhentilah merasa benar sendiri. Sebab di balik setiap wajah manusia yang Anda temui, ada rahasia Allah yang tersimpan. Di balik setiap kejadian yang pahit, ada rencana Allah yang manis.
Di balik setiap ketiadaan kita, ada keberadaan Allah yang abadi. Itulah puncak dari ilmu tasawuf tingkat tinggi, sebuah jalan kembali menuju fitrah, sebuah perjalanan dari aku menuju dia. Sampai akhirnya kita sadar bahwa sejak awal memang tidak pernah ada aku. Yang ada hanyalah Sang Maha Tunggal, Sang Maha Wujud, Sang Maha Segalanya. Semoga apa yang kita bahas dalam 3 bagian ini menjadi pembuka pintu hidayah bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa membimbing batin kita agar tidak tersesat dalam liarnya pikiran dan ego. Mari kita tutup dengan rasa syukur dan doa, agar setiap ilmu yang masuk ke hati kita berbuah menjadi akhlak yang mulia. Terima kasih sudah menyimak dengan hati yang terbuka. Sampai jumpa dalam ruang renung selanjutnya.